Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Galaksi Totem, wilayah bintang naga sejati, alam atas binatang spiritual. Di dalam susunan teleportasi, Chu Feng dan Wang Qiang keluar. Kembali ke alam atas ini lagi, Chu Feng merasa sangat emosional. Terakhir kali Chu Feng datang ke sini adalah untuk memburu junior dari sekte Situ Jieling. Sekarang dia telah kembali lagi, Chu Feng sudah menjadi seorang jenius yang terkenal di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Sekte Situ Jieling dihancurkan oleh Chu Feng. Anak ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh dari Immortal II juga dibunuh oleh Chu Feng sendiri. Bahkan sekte abadi alkimia dibantai oleh orang misterius. Meskipun Chu Feng tidak melakukannya sendiri, pelakunya Jialing Yi, Chu Feng juga telah menyiksanya. Banyak pelaku yang menyebabkan tragedi sekte api naga emas telah menanggung akibatnya. Tapi Chu Feng tidak merasa senang di hatinya. Ia hanya berharap neneknya sehat jasmani dan rohani serta tidak harus menanggung rasa sakit. Sayangnya apa yang terjadi tidak bisa diubah, dan kini ia hanya bisa berharap bisa segera menemukan neneknya. Jadi Chu Feng dan Wang Qiang segera berangkat, dan segera sampai di padang rumput yang luas. Di padang rumput hijau, rumput terpendek tingginya beberapa meter, dan yang tertinggi mencapai lebih dari 10 meter. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rumput bergerak mengikuti angin, seperti ombak. Chu Feng dan Wang Qiang berdiri di rumput seperti itu, seolah-olah mereka telah memasuki dunia raksasa. Namun, di dunia seni bela diri yang luas saat ini, tempat-tempat seperti ini sebenarnya dapat ditemukan di mana-mana, dan tidak lagi dianggap tempat yang asing. Dibandingkan dengan padang rumput ini, pegunungan di kejauhan sungguh menarik perhatian. Itu adalah pegunungan emas, seolah-olah terbuat dari emas. Apalagi jika dilihat dari kejauhan, tampak seperti naga emas yang tergeletak di tanah. Gunung-gunung itu tidak sederhana. Saudaraku, lihat sekilas, apakah ada harta karun di dalamnya? Wang Qiang menatap pegunungan emas di kejauhan dan berkata, "Saya sudah melihatnya sejak lama. Tidak ada harta karun." Chu Feng tidak memperhatikan pegunungan itu dengan serius karena dia tahu pegunungan itu. Itu adalah pegunungan naga emas, dan tempat rahasia kuno di mana Tuan Yue berada sekarang terletak di pegunungan naga emas. Tentu saja pegunungan naga emas memang tidak sederhana, namun yang membuatnya tidak sederhana adalah orang-orang yang tersembunyi di dalamnya. Chu Feng sangat terkesan dengan wanita misterius itu. Sekarang Chu Feng melihat telapak tangannya, dan ada peta di telapak tangannya. Itu adalah tanda yang diberikan kepadanya oleh pemimpin klan Naga Totem. Dengan peta ini, Chu Feng dengan cepat menemukan pintu masuk. Namun, sebelum Chu Feng membukanya, gerbang penghalang muncul, dan dua sosok segera keluar dari sana. Dia adalah tetua dari klan Naga Totem, pahlawan muda Chu Feng. Melihat Chu Feng, kedua tetua itu buru-buru memberi hormat. Rupanya mereka mengetahui kedatangan Chu Feng dan berinisiatif untuk menyambutnya. Tapi kemudian dia menatap Wang Qiang lagi, matanya sedikit waspada, siapa pahlawan muda ini? Dua senior, ini saudara baikku Wang Qiang. Orang ini benar-benar dapat dipercaya. Tentu saja, jika tidak nyaman, kamu bisa memintanya menungguku di sini. Chu Feng mengetahui kesulitan pihak lain. Bagaimanapun, ini adalah tempat terakhir di mana klan Naga Totem tinggal. Faktanya, biasanya, Chu Feng seharusnya tidak membawa siapapun ke sini. Klan Naga Totem mempercayai Chu Feng dan memberi Chu Feng metode untuk datang ke sini, tetapi itu tidak berarti mereka mempercayai orang lain. Tapi Wang Qiang dan Chu Feng terlalu percaya, dan dia tidak akan pernah mengkhianati klan Naga Totem. Siapapun yang dipercaya oleh pahlawan muda Chu Feng, klan Naga Totemku secara alami akan percaya. Hanya saja ada aturan di dalam klan. Dalam hal ini, kedua pahlawan muda itu akan menunggu sebentar dan biarkan aku pergi dan bertanya. Kata salah satu tetua, Chu Feng dan Wang Qiang tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun, kedua tetua ini juga bertanggung jawab menjaga pintu. Mereka tidak bisa mengambil keputusan. Dan tidak lama kemudian, saat pintu penghalang menggeliat, sejumlah besar sosok keluar. Kali ini sangat meriah. Kepala klan Naga Totem, Long Chengyu, Long Muxi, Bai Yunxing dan lainnya, serta hampir semua tetua klan Naga Totem ada di antara mereka. Kecuali Bai Yunxing,
Hampir tidak ada orang yang keluar kali ini yang berkarakter sederhana. Pahlawan muda Chu Feng, kamu akhirnya sampai di sini. Hanya saja, kenapa begitu cepat? Kamu, bukankah seharusnya kamu berada di 7 alam Tianhe? Pemimpin klan naga totem dan yang lainnya semuanya terkejut dan bahagia. Mereka senang dengan kedatangan Chu Feng, namun terkejut karena mereka juga menggunakan metode mereka sendiri untuk mengamati situasi di zaman para dewa. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng telah meninggalkan zaman para dewa, dia seharusnya tidak datang ke sini secepat ini. Oh ayah, kamu tidak tahu metode saudaraku Chu Feng. Long Chengyu berkata dengan misterius. Dia dan Long Muxi telah melihat kekuatan tanah rahasia 9 surga Chu Feng ketika mereka mengikuti Chu Feng ke puncak 9 surga. Namun terlihat dari ekspresi terkejut pemimpin klan naga totem dan tetua lainnya bahwa tidak ada rumor mengenai hal ini di antara mereka. Bahkan ayah mereka tidak mengatakan apapun. Tentu saja, selain antusiasme mereka terhadap Chu Feng, semua orang di klan naga totem juga menunjukkan antusiasme yang besar terhadap Wang Qiang. Rupanya pemimpin klan naga totem dan pejabat senior klan naga totem lainnya pernah mendengar tentang Wang Qiang dari Long Chengyu sebelumnya. Saya tahu bahwa Wang Qiang memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng, dan saya juga tahu bahwa Wang Qiang tidaklah sederhana. Oleh karena itu, Chu Feng dan Wang Qiang sama-sama diundang ke tanah suci klan naga totem. Setelah berbicara, diketahui bahwa luka-luka pemimpin klan naga totem dan yang lainnya pada dasarnya baik-baik saja. Bahkan luka Bai Yunxing pada dasarnya tidak terluka. Tapi itu normal. Chu Feng menemukan bahwa tanah suci klan naga totem ini memang tempat yang sangat cocok untuk penyembuhan. Selain itu, sebenarnya ada kekuatan penghalang yang kuat di dalamnya. Jika Chu Feng tidak memiliki tokennya, akan sulit menemukan tempat ini, apalagi masuk. Tentu saja, Chu Feng juga dengan cepat menyebut Jia Lingyi. Lagi pula, alasan utama saya datang ke sini adalah untuk bertemu Jia Lingyi dan menanyakan tentang neneknya. Jia Lingyi, tidak, klan naga totemku tidak pernah mengirim siapapun ke sekte alkimia abadi. Apalagi menangkap Jia Lingyi. Tapi semua orang di klan naga totem juga terkejut saat mengetahui apa yang dikatakan Chu Feng. Ternyata mereka mengetahui tentang keluhan antara Chu Feng dan sekte alkimia. Bahkan jika sekte alkimia mengkhianati mereka, mereka tidak berniat mengambil tindakan terhadap sekte alkimia. Dia ingin Chu Feng secara pribadi menghancurkan sekte alkimia abadi setelah dia dewasa. Oleh karena itu, penangkapan Jia Lingyi dan sisa anggota sekte abadi dan Dao tidak dilakukan oleh pemimpin klan naga totem dan lainnya. Apakah Long Lin dan yang lainnya melakukannya? Tapi kenapa dia melakukan ini? Bukankah sekte alkimia abadi harus dilindungi olehnya? Semua orang di klan naga totem mulai berspekulasi, tapi mereka merasa itu tidak masuk akal. Melihat reaksi semua orang di klan naga totem, Chu Feng juga sedikit mengernyit. Awalnya saya berpikir setelah melihat Jia Lingyi, selama saya bisa menyembuhkan Jia Lingyi dan membuatnya sadar kembali, saya akan tahu apakah orang yang menghancurkan sekte abadi dan Dao adalah nenek Chu Feng. Tanpa diduga, hal tak terduga kembali terjadi. Bukan pemimpin klan naga totem dan yang lainnya. Sepertinya itu juga tidak terbuat dari sisik naga. Siapa itu? Mengapa berpura-pura menjadi anggota klan naga totem? Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatiku. Segalanya sangat aneh, seolah-olah ada konspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.